Sepatutnya guys, kita sebagai sesama ASEAN support Indonesia ini dan berbangga dengan timnas Indonesia. Mereka sudah membawa nama ASEAN ni ke peringkat yang lebih tinggi. Mereka menentang bukan negara yang biasa-biasa guys. Australia, Tiongkok, Jepang dan anak buah AFC, Bahrain dan Arab Saudi guys ya. Anak buah AFC. Kalau aku lihat kan guys, lawan-lawan Indonesia ni guys, semua kuat-kuat. Lagi Australia dengan fizikalnya besar, dengan Jepang guys, dengan tactical, player-player mereka itu memang betul-betul skillful. Arab Saudi ni sebab apa aku minat guys? Kerana ada Cristiano Ronaldo yang bermain di Liga Arab Saudi kan, mempunyai liga yang bagus. China mempunyai salah satu player yang berkualiti, tapi mereka ada liga atau kelab yang bagus juga guys. Indonesia guys, apa yang ada? Mereka ada satu semangat untuk membawa nama ASEAN, membawa nama Indonesia untuk pergi lebih jauh. Dan impian mereka mau main di Piala Dunia guys. Dan itu yang aku suka guys dengan timnas Indonesia ini. Mereka tidak pernah mengalah. Sehingga hari ini mereka berjuang membawa pemain keturunan, memperbaiki daripada akar umbi mereka, daripada timnas U16, U19, U23, sehinggalah senior team. Mereka berjalan dengan bagus. Dan Alhamdulillah, kesemuanya layak guys. Timnas U16, 19, semuanya layak. Kerana apa guys? Kerana usaha mereka sendiri untuk menjadi negara bola sepak yang terbaik di Asia. Mereka mau menjadi sama level seperti Australia dan Arab Saudi dan Jepang. Sekarang ini guys, pendapat akulah, timnas Indonesia sekarang ini sudah level Australia dan Arab Saudi itu. Sudah level Asia dah. Kalau nak cakap nak kalahkan Australia, mereka boleh bisa kalahkan. No problem. Kerana mereka ada visi untuk menjadi salah satu negara yang mungkin akan duduk dalam 100 dunia. Itu misi mereka guys. 100 dunia, membawa pemain-pemain berkualiti dan ingin layak ke Piala Dunia guys. Ayo guys, kita dukung timnas Indonesia. Kerana mereka ni wakil ASEAN guys. Wakil ASEAN. Kita support kerana mereka sesama ASEAN. Jangan kita iri dengki. And kalau negara kita tidak bagus, kita cakap je kita tidak bagus. Sejujurnya guys, aku yang Malaysia ni guys, aku berbangga guys dengan Indonesia. Aku bangga. Aku always bangga dengan timnas Indonesia. Dengan pencapaian mereka sekarang ni. Aku doakan timnas Indonesia mampu layak ke Piala Dunia. Ayo Indonesia. Amin. Guys, ini yang kita lihat. Ini adalah fan daripada Malaysia guys. Kami di Malaysia sebenarnya ramai yang mendukung timnas Indonesia guys. Kalau ada di media sosial itu yang segelintir, yang satu orang dua orang itu yang menghujat tentang timnas Indonesia, abaikan saja guys. Karena tidak semua begitu ya. Saya dan kita lihat Jom United dan ramai lagi kawan-kawan saya, teman-teman saya yang mendukung timnas Indonesia. Kenapa kami mendukung timnas Indonesia? Kita lihat ya, kerana timnas Indonesia ini salah satunya negara di ASEAN ini yang mewakili ASEAN ya untuk pergi ke Piala Dunia. Jadi enggak perlu ada busuk hati, sakit hati, iri hati. Tidak perlu. Kita sama saja level kita di Asia Tenggara. Kalau kita lihat di Eropah, bagaimana mereka saling mendukung antara satu sama lain untuk tim-tim mereka ya. Dan kita lihat di iaitu Timur Tengah, bagaimana Arab-Arab ini mereka sanggup mengambil wasit daripada Timur Tengah sendiri untuk menjadi wasit mereka. Asalkan Timur Tengah mereka bersatu untuk mendukung tim-tim mereka untuk pergi ke Piala Dunia. Begitulah kita guys. Kita harus sama-sama bersatu untuk sama-sama ke Piala Dunia. Tidak kira Thailand, Vietnam, Filipina, Singapura, Malaysia, Indonesia ke, pergi ke Piala Dunia. Dukung terus. Semangat. Nama Asia Tenggara kita harus naikkan ya. Dan ini dikatakan oleh Jom United juga, dan kita tahu juga ya. Ini adalah salah satu, kita lihat Indonesia yang mengalahkan Arab Saudi, salah satu negara yang ada di ASEAN ini yang mengalahkan Arab Saudi ya daripada tahun 2008 sehingga sekarang. Dan kita tahu ini adalah sejarah juga untuk Indonesia kerana mengalahkan Arab Saudi. Kerana kita tahu selama ini Indonesia tidak pernah menang dengan Arab Saudi ya. Kita tahu imbang pernah 3 kali, tetapi yang lain semua kalah. Dan ini kali pertama Indonesia mengalahkan Arab Saudi di GBK. Jadi bangga, kami sangat bangga guys. Kita sangat bangga dengan iaitu peningkatan timnas Indonesia. Dan satu lagi apa yang kita lihat, Marcelino ini walaupun kita tahu ada egonya ya Marcelino ini, tetapi egonya lah itu yang memberi keyakinan pada dirinya untuk mencetakkan gol. 2 gol dihadiahkan untuk timnas Indonesia dan untuk seluruh Indonesia dan seluruh ASEAN.
Ini yang buat kita rasa bangga. Wow, kalau Marcelino ini diturunkan menjadi first 11 ketika Australia dulu, ketika menentang Bahrain dulu, ketika menentang China dulu, saya yakin corak permainan akan berubah, guys. Dan kini selamat buat timnas Indonesia kerana duduk di tangga yang ketiga untuk sementara di dalam grup. Mudah-mudahan Indonesia dapat lolos terus ya. Dan kita tahu nanti Amin, pertama pada amin. bulan Maret nanti akan bertemu dengan Australia. Mudah-mudahan Indonesia bisa mencetak gol. Imbang pun tidak apa ya. Dan kita tahu Bahrain dan China nanti akan datang ke GBK. InsyaAllah kita bisa untuk mendapat 6 poin penuh ya. Tetapi dengan Jepang itu susah lah. Memang kita prediksi memang Jepang akan menang lah. Itu pendapat saya, guys. Okay, next. Suka ataupun tidak, Indonesia kini merupakan pasukan terbaik di Asia Tenggara. Berpuluh-puluh ribu peminat menggegarkan stadium utama Gelora Bung Karno, meraihkan kejayaan pasukan kebangsaan Indonesia menewaskan Arab Saudi yang berada di ranking ke-59 dunia. Indonesia adalah pasukan pertama yang berhasil untuk mengumpul 6 mata dalam pusingan ketiga kelayakan Piala Dunia. Sebelum ni, Vietnam dan Thailand masing-masing cuma dapat mengumpul 4 dan 2 mata saja. Walaupun aku puji pasukan Indonesia ni, aku tahu mesti akan ada fans mereka yang peli ataupun akan kutuk level pasukan Malaysia sekarang ni. Tapi aku okey je. Sebab kita tahu tahap IQ yang memeli dan mencaci ni, diorang ni otak di tahap yang mana. So sekali lagi, tahniah kepada pasukan timnas Indonesia. Ya guys, saya terharu ya mendengar dukungan-dukungan dari fans-fans Malaysia terhadap timnas Indonesia. Mereka sampaikan bahwa kita ini ASEAN, ya. Mari kita dukung timnas Indonesia untuk mengangkat nama ASEAN itu lebih besar lagi. Ya, tidak ada lagi kita membedakan bahwa ini Malaysia, ini Singapura, ini Thailand, ini Vietnam, ini Filipina, Kamboja, Laos, tidak ada. Support mereka sangat besar, sangat-sangat tinggi. Ini tentu sangat disayangkan ketika kita melihat bahwa di dalam negeri sendiri ya, orang Indonesia sendiri ada yang tidak support timnas Indonesia. Ya, mendengar atau melihat pernyataan dari teman-teman Malaysia di video ini tentu saya merasa malu. Ya, kenapa saya malu? Orang Malaysia saja senang, ya, orang Malaysia saja mendukung, support penuh terhadap timnas Indonesia yang berlaga di kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Masa kita orang Indonesia sendiri harus gontok-gontokan? Ya, semoga saja video ini didengar oleh Bung Towel ya, khususnya Bung Towel. Bung Towel ini setiap kali kalau Indonesia kalah, dia pasti nongol di TV. Dan TV yang mengundang dia ini, saya tidak tahu. Mungkin tidak ada orang lain selain Towel ya. Selalu aja Towel. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada sesama saudara saya yang ada di Malaysia yang sudah mensupport penuh timnas Indonesia untuk terbang lebih tinggi lagi agar bisa lolos ke Piala Dunia. Tentu kalau Indonesia lolos ke Piala Dunia, ini akan membuat Asia Tenggara bangga. Ya, Asia Tenggara akan bangga bahwa Asia Tenggara itu bisa loh bersaing dengan negara-negara di Eropa, bersaing dengan negara-negara di Timur Tengah. Ya, bisa. Sekali lagi, terima kasih ya abang-abangku yang ada di Malaysia. Terima kasih atas support penuhnya. Marcelino memang salah satu pemain terbaik yang Indonesia miliki, dan saya rasa dia perlu dorongan, stabilitas, karena kan usianya muda. Tapi kalau diberi kesempatan, dia bisa lah. Tinggal publik, saya harap untuk pemain-pemain muda kita seperti Marcelino, jangan ketika main bagus dipuja, tapi ketika para pemain muda ini perlu sandaran, kita mencemoohkan. Nah, ini kembali pemain-pemain ini perlu waktu beradaptasi. Ya. Pemilihan dari Marcelino ini juga menjadi salah satu ya kalau ini gagal mungkin disebutnya coba-coba ya pasti Sintayong gitu. Cuma ini kan berhasil coach. Dan Marcelino sudah beberapa match juga tidak kehilangan tempatnya lah di starting 11. Pemilihan Marcelino sendiri, apa yang menjadi pertimbangan coachnya? Jujur setelah pertandingan lawan Jepang kita langsung fokus menghadapin Arab Saudi. Dan di saat latihan recovery pun sebenarnya kondisi Marcelino waktu itu dalam kondisi yang tidak 100% karena ada cedera sedikit di area belakang lututnya. Tetapi di
suatu meeting coach sampaikan dia akan pakai 5-3-2. Dan memang sekali lagi di awal saya bicara mengenai formasi yang dipakai akan menyesuaikan dengan pemain yang akan diturunkan. Dengan formasi 5-3-2 kita sekali lagi kita punya di tengah kan ada Nathan, ada si Tom, ada Ivar, bisa Marcelino, bisa Witan di situ, bisa Eliano mungkin di situ. Jadi kita banyak pertimbangannya. Akhirnya kita berpikir Marcelino. Kenapa Marcelino? Karena Marcelino sebenarnya bisa bermain di gelandang tengah. Marcelino bisa bermain di gelandang sayap. Jadi kenapa opsinya Marcelino menjadi pemain yang bermain di situ ya? Karena opsinya Marcelino bisa bermain di kedua posisi itu. Itu menjadi catatan kami kenapa Marcelino akhirnya main. Dijawab 2 gol luar biasa berkelas. Ya, saya bersyukurnya Marcelino bisa menunjukkan yang maksimal. Ya sekali lagi saya bicara di awal kan dalam menurunkan semua pemain kan banyak resikonya. Terkadang kita pasang ini kok coba-coba sih. Yeah. Ternyata kalau kita coba-coba kita menang, oh ya harusnya Marcelino main. Ya itu menjadi normal menjadi hal biasa buat kami ya. Di saat kita mencoba suatu pemain kan belum tentu mereka bisa, kadang-kadang bisa maksimal, kadang-kadang bisa nggak maksimal. Dan kami bersyukur Marcelino bisa memberikan kemampuannya secara maksimal dan dia bisa cetak 2 gol kemarin. Sepanjang timnas di bawah naungan Sintayong ini kan formasi 3-4-3 ini menjadi salah satu formasi yang paling sering dilakukan. Betul. Tapi tadi Coach Nova mengatakan ada perubahan ke 3-5-2. Apa yang menjadi dasar Coach? Apakah melihat Arab Saudinya atau memang kondisi timnas Indonesia-nya? Yang pertama pasti kita melihat kondisinya dari Arab Saudi ya, karena secara formasi pun berbeda ya di saat mereka bersama dengan Coach Mancini, sekarang dengan pelatih yang baru secara formasi berbeda karena mereka memakai formasinya kan 4-1-4-1 dan kenapa kita pakai 5-3-2 karena secara permainan kita ingin menguasai di lini tengah termasuk kita bagaimana kita bisa melihat banyak ruang di belakang-belakang Arab Saudi itu yang kita manfaatkan dan kalau kita pakai 1 striker pasti berbeda dan jadi kenapa pakai 2 striker kita ingin lebih menyerang karena sekali lagi kita main di kandang dan secara secara kualitas kita melihat Arab Saudi sebenarnya di bawahnya Jepang dan itu kenapa kita berani memakai formasi itu. Marcelino menjadi aktor kemenangan timnas Indonesia saat lawan Arab Saudi di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan apa yang terjadi? Pagi-pagi ada kabar di sosial media kalau akun yang mengatasnamakan Ole Gunnar Solskjaer alias pelatihnya Manchester United ini bikin story. Dia bikin story tulisannya itu, "Does anyone this kid? He was the most impressive player on the qualifying chart today. I heard that this boy played in one of England competition." Dan si akun tadi bikin story lagi nih. Ada capture DM dari akun Manchester United News mengatakan kalau pemain yang dipost tadi adalah pemain Malaysia, katanya our player. Lagi-lagi ya diserobot juga ya. Tenang ya guys ya, harus dipahami karena Ole nggak main Instagram, jadi bisa dibilang itu 1000% akun palsu, hanya ingin menarik follower aja ya. Ini udah 70 ribuan lebih follower dah. Jadi tenang, ini bukan akun Ole asli ya. Ole sekarang lagi sibuk. Breaking news guys, salah satu media raksasa Amerika Serikat, ESPN, menyebutkan Marcelino Ferdinand udah saatnya jadi starter di Oxford United. Ya, media Amerika Serikat ini mengkritik klub Marcelino Ferdinand, Oxford United, yang seharusnya pemain sekelas Marcelino bisa menjadi starter. Karena dia bisa membuktikan di timnas Indonesia selalu menjadi pilihan Coach Sintayong, baik di senior maupun di U23 di Piala Asia. Dan sebelumnya di pertandingan melawan Arab Saudi hari Selasa, ia hanya menjadi starter dalam 1 dari 5 pertandingan di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Tapi kalau kita lihat memang Marcelino ini semakin kesini semakin matang permainannya guys. Tapi sayangnya dia kurang mendapatkan kepercayaan dari klubnya Oxford United. Padahal di pertandingan semalam Marcelino benar-benar menunjukkan kualitasnya sebagai pemain dengan mencetak gol cantik dan kelas dunia kalau menurut aku guys. Nah, sebelum kita lanjut, buat kalian yang masih bingung pengen nonton pertandingan Liga 1, kalian bisa langsung klik linknya ada di bio profil aku ini guys. Terutama besok ada pertandingan big match antara Persebaya melawan Persija di tanggal 22 November jam 15.30 waktu Indonesia Barat. Dan kalian bisa nonton di link ini. Jadi tunggu apa lagi? Langsung klik dan pastinya gratis. Jadi gimana menurut kalian guys? Apakah Marcelino harus pindah klub lagi atau tetap di Oxford United? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan kalau kalian suka konten begini langsung klik tombol follow. Jika ada selebrasi yang lebih cool daripada selebrasi milik Cole Palmer,
maka itu adalah selebrasi Marcelino Ferdinand. Usai mencetak gol keduanya ke gawang Arab Saudi, dengan santai Marcelino menuju belakang e-board untuk mencari kursi yang biasa digunakan oleh ballboy. Posenya yang khas membuat beberapa orang akan menilai bahwa bocah berusia 20 tahun itu arogan. Namun, selebrasi itu terlalu epik untuk disebut demikian. Marcelino pun tak buru-buru menyelesaikan selebrasinya. Ia membiarkan media mengabadikan momen langka tersebut, seakan dirinya tahu bahwa ia akan menjadi headline malam itu. Namun selebrasi itu tak akan tercipta jika bukan karena kerja keras seluruh tim nasional. Lantas, bagaimana mereka bisa meredam kekuatan Arab Saudi yang pernah mengalahkan Argentina itu? Setelah unggul 2 gol, skor 2-0 pun bertahan hingga sang pengadil meniup peluit panjang. Para penggawa Arab Saudi pun langsung tertunduk lemas. Firas Al-Buraikan CS seperti lega karena wasit Rustam Lutfulin menyelamatkan mereka dari kekalahan yang lebih besar. Kemenangan atas Arab Saudi akan menjadi sejarah baru bagi persepak bolaan Indonesia dan ASEAN. Karena selain jadi kemenangan perdana Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, ini adalah kemenangan perdana Indonesia atas negara tujuan para jamaah haji tersebut. Sebelum laga ini, Indonesia telah 13 kali bertemu Arab Saudi tanpa menorehkan satupun kemenangan. Mentok-mentoknya, Indonesia hanya menahan imbang Arab Saudi sebanyak 2 kali. Yang makin membanggakan lagi, ini jadi kemenangan perdana wakil Asia Tenggara atas timnas Arab Saudi. Menurut informasi dari Se-Asia Gol, sejak tahun 2008, Arab Saudi selalu berhasil mempertahankan rekor tak terkalahkan saat menghadapi tim-tim dari Asia Tenggara di berbagai ajang. Namun, sejarah baru tercipta ketika Indonesia menundukkan Arab Saudi tadi malam. Lantas, bagaimana cara Indonesia mengalahkan Arab Saudi? Berbeda dengan laga melawan Cina, Indonesia kembali bermain pragmatis dan mengandalkan serangan balik cepat. Meski bermain di kandang, Indonesia tidak gengsi untuk bermain bertahan. Jai Itses CS membiarkan Arab Saudi menguasai pertandingan. Itu dibuktikan dengan statistik yang diungkapkan oleh FOTMOB. Arab Saudi mampu mencatatkan 77% penguasaan bola, berbanding terbalik dengan skuad Garuda yang cuma bisa mencatatkan 23%. Bahkan, Indonesia cuma melepaskan 102 umpan selama 90 menit pertandingan. Namun, sepak bola bukan siapa yang paling sering menguasai bola. Ini soal bagaimana tim memanfaatkan sebuah peluang. Dan Indonesia cakap dalam hal itu. Setidaknya untuk laga tadi malam, FOTMOB melaporkan bahwa Indonesia mampu mencatatkan 13 tembakan, yang mana 6 diantaranya on target. Nah, dari 6 tembakan itu, ada 2 yang merobek jala Ahmed Ali Al-Kasar. Sedangkan Arab Saudi yang mampu melepaskan 23 tembakan justru gagal memaksimalkan peluang. Dari banyaknya tembakan itu, hanya 3 yang menyasar gawang. Dan sialnya, ketiga tembakan itu mampu dimentahkan oleh Martin Paes. Sementara, 20 tembakan lainnya nyasar ke Tanjung Priok. Selain memaksimalkan peluang, Indonesia juga berhasil membuat pertahanan Green Falcon kocar-kacir dengan rotasi dinamis di lini depan. Ketiga pemain Indonesia, yakni Ragnar Oratmangun, Rafael Streit, dan Marcelino Ferdinand sering bertukar posisi. Itu membuat pemain lawan kebingungan antara harus man-to-man marking atau penjagaan daerah. Keputusan Sintayong untuk menurunkan Marcelino Ferdinand sejak menit awal menjadi kunci keberhasilan di laga melawan Arab Saudi. Selain memborong 2 gol sekaligus, pemain berusia 20 tahun ini menunjukkan kolaborasi yang apik dengan Rafael Streit dan Ragnar Oratmangun di lini depan. Peran free roll-nya justru menciptakan harmoni yang luar biasa. Dibandingkan dengan Yakob Sayuri, Marcelino menawarkan karakter permainan yang berbeda. Ia lebih sering masuk ke kotak penalti, sementara Yakob cenderung bermain melebar. Strategi ini membuat Indonesia tidak kalah jumlah di kotak penalti. Itu dibuktikan dengan gol pertama saat Marcelino mampu berdiri bebas di kotak penalti lawan. Selain karena pergerakan tanpa bola dari Rafa dan Sandi yang menarik pergerakan bek lawan, di situasi itu Marcelino juga jeli dalam membaca ruang kosong. Setelah melepaskan umpan kepada Wak Haji Ragnar, Marceng berlari untuk menemukan ruang tembak di kotak penalti. By the way, fake shot yang dilakukan Marcelino juga sudah tepat. Itu berhasil memanipulasi blocking pemain lawan. Beberapa rekor pun diciptakan oleh Marceng. Dirinya jadi pemain kelahiran Indonesia pertama yang mencetak gol di fase ini. Selain itu, ia juga jadi pemain Indonesia pertama yang mampu mencatatkan brace di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Selain Marcelino, ada beberapa pemain bertahan yang patut mendapat apresiasi lebih. Namun jika berbicara soal pemain belakang, kalian tak bisa mengabaikan peran Arek Surabaya, Rizky Ridho. Biarpun pemain keturunan silih berganti, Rizky Ridho tetap di hati. Pemain Persija Jakarta ini membuktikan jika ada kemauan, main di Liga 1 pun tak jadi persoalan. Semalam, Ridho kembali menunjukkan kedewasaan dalam mengambil keputusan. Dia tetap tenang meski mendapat tekanan dari pemain-pemain Arab Saudi. Dilansir FOTMOB, Ridho mencatatkan 100% tackle sukses. Kayaknya STY mesti sungkem sama Persebaya.
Kalau bukan karena pemain hasil didikan Persebaya, Coach Shin mungkin akan kehilangan pekerjaannya. Selain itu ada Calvin Verdong. El Ninja tampil konsisten dalam 6 pertandingan di fase ini. Di laga semalam meski sempat mengalami kram, dirinya tetap berjuang hingga tetes darah penghabisan. Transisi, akurasi umpan dan kualitas tackle-nya tetap terjaga hingga akhir pertandingan. Masih dari lini belakang, permainan solid Justin Hubner harus ternodai oleh kartu merah. Rustam Lutfulin memang cukup tegas dalam menghukum pemain. Di pertandingan semalam, Rustam bahkan sudah mengeluarkan 8 kartu kuning dan 1 kartu merah. Selain Hubner, Ragnar Oratmangun jadi salah satu sasaran wasit. Dirinya terkena kartu kuning di menit 90+2. Dengan begitu, Hubner dan Ragnar dipastikan absen di pertandingan selanjutnya melawan Australia. Ini sebuah kerugian, mengingat keduanya adalah pilar utama di skuad Indonesia. Tapi kalian tak perlu risau, karena di bulan Maret nanti Indonesia akan tetap terbang ke Australia dengan kekuatan penuh. Karena posisi Justin bisa digantikan oleh Miss Hilgers atau Kevin Dix, sedangkan posisi Ragnar bisa diisi oleh si anak baru, oleh Romani. Tak cuma jadi ajang bancaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, kemenangan atas Arab Saudi juga jadi ajang balas dendam bagi Sinteyong. Jauh sebelum memimpin laga semalam, STY sudah lebih dulu bersua dengan tim asuhan Hervé Renard pada tahun 2017. Kala itu, STY masih menukangi Korea Selatan, sedangkan Hervé masih dengan timnas Marokonya. Meski datang dengan skuad terbaiknya, Korea Selatan harus mengakui keunggulan Maroko dengan skor 3-1. Maka dari itu kemenangan semalam terasa lebih berharga bagi STY karena dia mampu membuktikan kelasnya di hadapan Hervé. Namun dari semua yang tersaji tadi malam, yang terpenting adalah hasil. Kemenangan 2-0 ini bikin Indonesia menghidupkan lagi asa menuju Piala Dunia usai naik ke urutan ketiga klasemen sementara grup C. Meski memiliki poin yang sama dengan Arab Saudi, Indonesia unggul head to head. Dengan torehan 6 gol, Indonesia jadi tim paling produktif setelah Jepang. Sedangkan Arab Saudi cuma bisa cetak 3 gol. Jadi biarpun selisih golnya sama-sama -3, Indonesia unggul produktivitas dan head to head karena tak pernah kalah dari Arab. Laga semalam juga mempengaruhi ranking FIFA Indonesia. Menurut Footy Ranking, skuad Garuda meraih tambahan 19,16 poin dari hasil kemenangan tersebut. Dengan begitu, Indonesia naik ke peringkat ke-127 dunia, atau naik 5 peringkat dari posisi setelah kalah dari Jepang. Sementara Arab Saudi harus turun 3 peringkat ke posisi 60. Ini adalah hasil yang patut untuk dirayakan. Semoga abis ini Arab gak ngambek dan memboikot jamaah haji dari Indonesia ya. Ini kalimat terakhir ini yang sangat lucu ya. Semoga Arab Saudi tidak ngambek dan memboikot jemaah haji dari Indonesia. Ya guys, kita berharap semoga dengan kemenangan ini para pemain timnas kita tidak jumawa ya. Tetap menjaga diri, mempersiapkan diri, terus berlatih sehingga di bulan Maret nanti bisa kembali menunjukkan sebuah kelas yang lebih keren lagi untuk kita saksikan. Kita doakan saja semoga para pemain timnas kita ini tetap diberikan kesehatan ya. Ketika mereka kembali di klub, mereka baik-baik saja. Dan ada sebuah pertanyaan tadi tentang Marcelino di Oxford. Apakah dia tetap di Oxford atau harus cari klub lain? Saya melihat begini ya, kalau pandangan saya biarkan dia tetap di Oxford. Sekalipun dia tidak dapat menit bermain, tetapi dia mendapatkan cara latih yang berbeda. Itu bisa dilihat dari peningkatan kualitas dari seorang Marcelino Ferdinand di laga Indonesia melawan Arab Saudi. Ya, main sangat tenang, akurasi umpannya sangat bagus, penyelesaian akhirnya juga sangat keren, mencari ruang kosong juga sangat baik. Ini tentu karena pelajaran yang dia dapatkan di Oxford United, ya, Liga 2 Inggris. Oke teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih.